Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu, dan terima kasih pula kami ucapkan atas waktu dan kesempatannya yang telah memberikan kami kesempatan dalam mempresentasikan business plan kami mengenai cireng ayam suwir dari Cireng Impian. Next. Nah, pada bisnis ini terdapat struktur organisasi. Yang pertama ada manajer dengan Erlin Lina. Selanjutnya ada bagian keuangan yaitu Alfi Mumtazul Fauziah. Ada pula tim produksi yaitu Dwi Rafifa dan Safna Afifa Putri. Selanjutnya ada bagian pemasaran yaitu Nuzulia Nur Kurniawati. Langsung saja kepada Ibu Erlin Lina selaku manajer di perusahaan kami untuk dapat memberikan sambutan kepadanya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Saya selaku manajer Cireng Impian akan memberikan dan memaparkan tujuan diajakan pertemuan kali ini. Yang pertama, kami mengajak kepada Bapak atau Ibu investor untuk bersilaturahmi dengan PT Cireng Impian, serta mengajak kepada Bapak atau Ibu investor untuk bekerja sama dengan PT Cireng Impian dalam hal pemenuhan kebutuhan pasar. Maka dari itu, kami dari PT Cireng Impian mengajak kepada Bapak atau Ibu investor untuk bekerja sama dengan PT kami. Selanjutnya, untuk pemaparan mengenai produk Cireng Impian dan sebagainya akan dilanjutkan oleh bawahan saya. Terima kasih. Baik, langsung saja saya Nuzuliana Kurniawati selaku divisi pemasaran akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PT Cireng Impian ini. Latar belakang berdirinya PT Cireng Impian dengan produk cireng isi ayam suwir ini adalah karena jajanan merupakan salah satu makanan atau minuman yang sangat umum dengan harga yang terjangkau di masyarakat. Nah, saat ini masyarakat Indonesia sendiri itu sangat menyukai jajanan-jajanan dalam bentuk makanan ataupun minuman. Nah, jajanan ini dapat berbentuk manis ataupun asin dan gurih. Nah, dari jajanan tersebut ada berbagai jenis dan salah satunya adalah jajanan lokal yaitu cireng. Jajanan lokal ini saat ini lebih banyak digemari karena lebih cocok dari segi harga dan rasa kepada masyarakat Indonesia dibandingkan dengan jajanan yang diimpor dari luar negeri. Nah, cireng sendiri itu merupakan salah satu jenis jajanan yang memiliki cita rasa asin dan berasal dari Jawa Barat. Dan cireng ini memiliki komponen utama atau bahan utama yaitu tepung tapioka. Nah, awalnya cireng itu merupakan makanan dengan bentuk bulat sederhana dan digoreng. Namun, seiring perkembangan waktunya, cireng itu mengalami inovasi sehingga menjadi berbagai bentuk. Salah satunya adalah cireng isi. Nah, cireng isi ini merupakan inovasi yang lebih tidak biasa dari cireng yang biasa karena dia menggunakan berbagai isian di dalam adonan dengan rasa yang beragam. Salah satunya adalah rasa asin dan pedas. Nah, saat ini cireng isi yang cukup populer di kalangan masyarakat itu adalah cireng isi ayam suwir dengan cita rasa yang cukup pedas. Karena meningkatnya permintaan konsumen terhadap jajanan dari cireng ini, dan ini merupakan salah satu jajanan yang populer, maka kami selaku wirausahawan menginovasi cireng isi ini dengan menggunakan isian ayam suwir yang lebih pedas dengan memberikan tingkat kepedasan yang berbeda-beda pada setiap produknya. Jadi, kami memberikan beberapa level untuk cireng-cireng kami. Nah, branding Cireng Impian merupakan produk cireng mercon atau cireng pedas dengan isian daging ayam yang dimasak menggunakan sambal dan bumbu khusus dengan level kepedasan yang berbeda-beda. Bahan baku yang kami gunakan untuk pembuatan cireng mercon isi ayam suwir ini berupa bahan pembuatan adonan cireng yaitu tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, air, garam, dan penyedap rasa, serta bisa ditambahkan daun bawang. Nah, selanjutnya bahan baku pembuatan isian dari cireng isi itu
berupa ayam suwir, bagian ayam suwir bagian daging, lalu cabai rawit merah, cabai keriting merah, bawang putih, bawang merah, garam, gula, lalu ada penyedap rasa. Nah, bahan-bahan dari pembuatan isian cireng tersebut jumlahnya disesuaikan dengan level dari kepedasan cireng yang akan dibutuhkan konsumen. Nah, dengan adanya inovasi produk cireng berlevel dari kami, maka solusi yang kami tawarkan bagi para konsumen yaitu yang pertama, kami memberikan pilihan brand cireng isi baru pada masyarakat agar masyarakat memiliki berbagai pilihan untuk membeli cireng isi sehingga masyarakat tidak stuck terhadap jenis-jenis cireng yang itu saja. Yang kedua, memberikan pilihan cireng isian ayam dengan harga yang lebih terjangkau karena kami menjual cireng isi kami dengan harga bundling dan harga satuan, jadi lebih terjangkau. Lalu yang ketiga, kami memberikan pilihan pada masyarakat yang memiliki selera pedas yang berbeda dengan memberikan tingkatan pedas yang berbeda pada cireng sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kebutuhannya dan seleranya sesuai dengan yang ingin dikonsumsinya. Dan yang terakhir, dari tepung aci atau tepung tapioka yang melimpah di Indonesia itu dapat dimanfaatkan menjadi lebih banyak produk yang dapat dihasilkan. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Cireng Impian ini. Visi kami adalah menjadi pengusaha unggulan yang menyediakan usaha cireng isi dengan kualitas produk yang terbaik, inovatif, dengan harga yang terjangkau. Jadi kami memberikan produk yang tidak abal-abal. Jadi kami memiliki kualitas produk yang baik, lalu kami memberikan inovasi-inovasi terbaru dari cireng isi kami, dan kami juga menawarkan harga yang terjangkau dari cireng isi kami kepada konsumen sehingga konsumen dapat sehingga cireng isi kami ini dapat dijangkau oleh konsumen di semua kalangan. Dan misi kami untuk menyukseskan visi kami, yang pertama kami akan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, kami akan menawarkan harga produk yang akan lebih terjangkau dari produk-produk lain. Yang ketiga, kami akan mempertahankan rasa khas cireng isi cireng impian dengan racikan dan penggunaan bahan yang lebih berkualitas dan bergizi. Lalu yang keempat, kami mengenalkan cireng kepada masyarakat dengan inovasi yang berbeda dan terus-menerus diperbarui sehingga cireng ini bisa mencapai kancah nasional. Cireng kami ini. Lalu yang terakhir, kami akan membangun jaringan marketing di berbagai kalangan masyarakat sehingga dapat membantu pemasaran dan distribusi dari cireng impian kami. Selanjutnya, ada tujuan dari cireng impian. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari usaha cireng impian ini adalah untuk menyediakan camilan dengan harga yang lebih ekonomis dan terjangkau dengan racikan dan penggunaan bahan yang lebih berkualitas dan bergizi yang menggunakan protein hewani, yaitu daging ayam. Selain itu, diharapkan juga kami dalam merencanakan bisnis ini dapat menciptakan perusahaan yang lebih kompetitif dan memiliki daya saing serta memberikan nilai yang lebih kepada penikmat kuliner lokal secara nasional. Baik, selanjutnya mengenai analisis produk akan dibantu penjelasannya oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis produk. Next slide. Yang pertama ada karakteristik produk. Adapun spesifikasi teknik produk cireng impian ini adalah untuk memproduksi sekitar 4 kg cireng. Bahan baku yang digunakan meliputi kurang lebih 2.000 gram tepung tapioka, tepung terigu 100 gram atau 10 sendok makan, 20 siung bawang putih, 2000 ml air, 20 sendok teh atau 50 gram kaldu ayam bubuk, 10 batang daun bawang. Untuk isian memerlukan 20 sendok
makan minyak goreng, 20 siung bawang putih, 40 siung bawang merah, 50 cabai merah, dan 1.500 gram daging ayam. Lalu ada dampak sosial ekonomi, antara lain yang pertama, memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah didapatkan di pasar atau swalayan. Penggunaan bahan juga tidak ada yang musiman atau hanya dapat dibeli saat sedang musimnya saja. Racikan dan penggunaan bahan juga lebih berkualitas dan bergizi. Yang kedua ada membantu masyarakat dengan menyediakan camilan dengan harga terjangkau dan kaya akan protein hewani. Lalu yang terakhir ada dapat menyerap tenaga kerja jika pembesaran usaha, dilakukan penambahan kapasitas produk, dan perluasan pemasaran telah dilakukan. Lalu ada keunikan atau keunggulan. Yang pertama menggunakan sumber daya lokal seperti tepung tapioka, terigu, ayam, dan bahan baku lokal lainnya. Harga yang ekonomis yaitu 3.000 per piece. Harga bundling 10.000 dengan isi 4 piece. Ukuran yang lebih besar dari cireng biasanya dibandingkan kompetitor itu sekitar 16.500, walaupun isinya memang lebih banyak namun ukuran lebih kecil dan tanpa isian. Lalu yang kedua ada menggunakan bahan fresh dan berkualitas. Yang ketiga ada bernilai protein tinggi, dan yang terakhir dapat digunakan untuk cemilan saat santai, rapat, maupun saat kumpul keluarga. Next slide. Nah, materi yang selanjutnya itu ada keterkaitan dengan produk lain. Yang pertama ada cireng impian. Cireng impian ini menggunakan dua jenis kemasan, yaitu mika atau kertas minyak. Jika membeli dengan harga 10.000, maka akan menggunakan kemasan mika. Jika membeli di bawah 10.000, maka akan menggunakan kemasan kertas minyak. Dijual dengan harga per piece-nya 3.000. Bisa juga bundling dengan harga 10.000 dijual dengan isi 4 piece. Pemasaran menggunakan sosial media seperti status WhatsApp, Instagram, Facebook, dan menjual secara langsung dengan membuka stand. Lalu pemasarannya itu juga tidak menggunakan marketplace seperti Shopee dan lain-lain karena belum merupakan frozen food. Yang kedua ada produk cireng Bandung. Kemasannya menggunakan plastik. Harga per kemasan adalah 16.000 sekian dengan isi 10 biji. Namun cireng Bandung ini tanpa isian. Pemasaran menggunakan marketplace seperti Bukalapak karena produk ini dalam bentuk frozen food. Lalu ada produk yang ketiga yaitu cireng bumbu rujak menggunakan kemasan premium seperti karton yang tipis. Harga per kemasan adalah 16.000 sekian dengan isi 192 gram. Namun cireng bumbu rujak ini tanpa isian. Pemasaran menggunakan marketplace seperti Lazada karena produk ini dalam bentuk frozen food. Next slide. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bab selanjutnya adalah analisis pasar, di mana yang pertama itu ada segmen pasar. Segmen pasar sendiri terdiri dari segmen geografis, segmen demografi, segmen psikografis, dan segmen perilaku. Yang pertama itu ada segmen geografis, di mana cireng impian ini akan dipasarkan pada kota besar yang ada di Indonesia, dan yang menjadi salah satu tempat yang kalian fokuskan sendiri adalah kota Semarang. Selanjutnya ada segmen demografi, di mana cireng impian ini merupakan jenis makanan ringan yang gurih yang dikhususkan baik untuk laki-laki maupun perempuan yang berusia dari anak-anak yaitu lebih dari 7 tahun hingga tua. Selanjutnya ada segmen psikografis, di mana cireng impian ini dapat membidik semua sasaran ataupun kalangan, baik dari kelas bawah, menengah, hingga ke atas yang memiliki uang rendah maupun tinggi, mulai dari yang bekerja sebagai mahasiswa, siswa, guru, dosen, pegawai, dan lainnya. Hal ini dikarenakan cireng impian sendiri
dapat digunakan sebagai camilan dalam berbagai aktivitas, baik itu yang bersifat resmi ataupun bukan. Nah, yang terakhir itu ada segmen perilaku, di mana cireng impian ini telah disesuaikan dengan konsumen masyarakat umum yang menyukai jajanan gurih dan harga yang terjangkau. Next. Selanjutnya ada target pasar, di mana target pasar sendiri adalah sekumpulan pembeli yang berbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana suatu perusahaan untuk memutuskan melayaninya. Nah, target pasar sendiri menjadi sasaran khusus bagi konsumen secara potensial, di mana target pasar bisnis cireng impian ini adalah masyarakat umum di Kota Semarang dari berbagai kalangan, di mana perusahaan kami ini hanya akan berfokus terhadap buatan produk yaitu berupa cireng, di mana cireng ini memiliki rasa yang pedas dan isiannya berupa suiran ayam yang sesuai dengan keinginan konsumen. Next. Selanjutnya ada posisi atau biasa disebut positioning, di mana posisi itu adalah cara produk, merek, ataupun organisasi perusahaan untuk dapat dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek, ataupun organisasi para pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Nah, dalam rangka menciptakan positioning, Cireng Impian sendiri memiliki tagline Hajalatot, di mana dapat menarik perhatian konsumen untuk dapat membeli produk Cireng Impian, yaitu cireng ayam suwir. Selain itu, Cireng Impian sendiri juga memiliki harga penjualan yang murah, serta memiliki kualitas yang baik, serta fresh produk karena diproduksi setiap hari. Next. Selanjutnya adalah rencana penjualan dan pangsa pasar, di mana rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 hingga 3 tahun ke depan berdasarkan permintaan dan penawaran dari konsumen itu sendiri. Nah, jumlah permintaan dan penawaran terhadap produk Cireng Impian tadi bergantung pada jumlah produksi produk dan tingkat penawaran dari produk itu sendiri. Nah, adapun tabel proyeksi permintaan ini terdiri dari baik, sedang, hingga buruk, di mana baik sendiri perkiraan permintaan per hari sejumlah 15 pieces, selanjutnya permintaan per bulan itu 450 pieces, dan perkiraan permintaan per tahun itu 5.400 pieces. Sedangkan permintaan yang buruk itu apabila dalam perharinya itu hanya menghasilkan 5 pieces, di mana per bulan menghasilkan 150 pieces, dan permintaan per tahun itu 1.800 pieces. Nah, dengan demikian, pangsa pasar pada olahan cireng impian ini dapat menjadi peluang dari usaha ini dengan pangsa pasar yaitu sebesar 10%. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran sendiri menjadi konsep kegiatan perusahaan melalui kegiatan pemasaran yang lebih efektif. Nah, adapun strategi pemasaran ini disusun berdasarkan analisa 4P yang meliputi produk, price, promotion, and place. Yang pertama itu ada produk, di mana produk yang kami tawarkan itu adalah cireng, di mana cireng itu menjadi salah satu makanan camilan atau pengenjal perut yang banyak diminati oleh berbagai kalangan. Nah, cireng sendiri berbahan dasar dari adonan tepung tapioka dan bahan lainnya yang diolah dengan rasa yang gurih dan isian ayam suwir pedas. Selanjutnya untuk harga sendiri juga termasuk terjangkau, di mana harga dari cireng impian itu sebesar 3.000 per pieces, dan ada paket bundling yaitu 10.000 mendapatkan 4 pieces. Nah, harga ini dinilai cukup terjangkau di kalangan masyarakat umum. Next. Selanjutnya ada promosi, di mana promosi yang dilakukan oleh Cireng Impian ini terdapat 2 cara promosi, yaitu publisitas dan penjualan pribadi. Yang pertama itu ada penjualan pribadi atau biasa disebut personal selling, di mana promosi yang akan dilakukan ini dari mulut ke mulut seperti melalui bazar, seminar, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu melalui publicity atau publisitas, di mana kami akan menggunakan sosial media dalam mempromosikan produk. Nah, sosial media yang kami gunakan itu meliputi Instagram,
WhatsApp dan Facebook. Nah, melalui promosi dengan sosial media dapat menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang dapat dilihat dan tertarik karena kemasan dan harganya yang menarik. Nah, hal ini dapat dilihat melalui review pelanggan terhadap produk dengan harga yang terjangkau. Nah, selain itu, next. Nah, berikut merupakan sosial media yang digunakan dalam Cireng Impian sendiri. Yang pertama itu ada Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Next. Selanjutnya, ada pun review pelanggan terhadap produk seperti komen positif dapat menjangkau pelanggan lainnya untuk dapat tertarik dalam membeli produk Cireng Impian itu sendiri. Dengan adanya testimoni dapat menambah rasa percaya konsumen lain akan membeli produk Cireng Impian ini. Next. Yang terakhir itu ada place ataupun tempat di mana Cireng Impian ini akan dipasarkan melalui distribusi langsung supaya produk tersebut dapat sampai di tangan konsumen dengan baik. Nah, distribusi ini melalui brosur bazar, seminar kewirausahaan, dan pameran, sehingga konsumen langsung mendapatkan produk makanan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek produksi. Yang pertama ada proses produksi. Proses produksi ini untuk bahan baku aci menggunakan 75 ml air, 3 sendok makan tepung tapioka, dan 1 sendok makan tepung terigu. Lalu untuk bahan penunjang sebagai isian dari aci, itu menggunakan 2 sendok makan minyak goreng, 2 siung bawang putih, 4 butir bawang merah, 5 buah cabai merah rawit, 150 gram daging ayam, setengah sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk, dan seperempat sendok teh merica bubuk. Lalu setelah itu proses pembuatan aci dengan mencampurkan 3 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok makan tepung terigu dengan 75 ml air dan menggunakan alat seperti baskom dan sendok. Lalu untuk proses pembuatan isian cireng yaitu mencampurkan semua bahan-bahan, lalu daging ayamnya itu direbus dan disuir-suir. Lalu untuk bahan-bahan selain ayam itu dicopor atau di blender atau dihaluskan, lalu dicampurkan ke ayam yang sudah disuir dengan alat seperti wajan, spatula, dan saringan. Lalu setelah itu proses memasukkan isian ke dalam adonan cireng dengan menggunakan cetakan. Lalu setelah sudah jadi, tinggal digoreng saja cirengnya dengan menggunakan wajan, spatula, dan saringan. Lalu setelah itu dapat disajikan. Next. Lalu selanjutnya ada produk dan kapasitas produksi. Nah, untuk saat ini penjual belum melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku, sehingga bahan baku untuk memproduksi cireng isi ini didapatkan dari berbelanja di pasar. Nah, pasar juga memiliki kriteria harga yang cukup murah dibandingkan dengan swalayan, sehingga penjual memilih untuk berbelanja bahan baku di pasar. Selain harganya yang cukup terjangkau, kualitas bahan di pasar juga tidak kalah baiknya dan cukup untuk memproduksi cireng hingga mencapai 4 kg cireng. Lalu untuk pembuatan cireng ini kami tidak menggunakan mesin sama sekali. Lalu untuk peralatannya kami menggunakan 1 buah kompor dengan harga sekitar 400.000, lalu 3 buah baskom dengan harga sekitar 30.000, lalu 10 buah sendok dengan harga sekitar 25.000, 2 buah wajan dengan harga sekitar 160.000, 2 buah spatula dengan harga sekitar 40.000, dan 2 buah saringan itu sekitar 40.000. Dan untuk pekerjanya kami memiliki 5 pekerja dengan masing-masing penghasilan itu sekitar 1,6 juta rupiah. Lalu untuk listriknya kami menggunakan 300 kWh per bulan dengan harga 50.000. Lalu untuk airnya kami menggunakan sekitar 5 galon dengan harga per galonnya itu 75.000. Next. Lalu ada sumber daya manusia. Nah, untuk agar bisnis berjalan dengan lancar itu kan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
Setiap karyawan dianjurkan untuk bisa memiliki sikap profesionalisme dalam bekerja agar bisa mengoptimalkan skill, waktu, tenaga, ilmu pengetahuan, dan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan bidang yang dijalani, sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Nah, selain sifat profesional, itu juga diperlukan karyawan yang jujur agar tidak terdapat masalah antar karyawan karena kejujuran itu sangat penting apalagi dalam berbisnis sehingga tidak ada kesalahan komunikasi. Nah, pada bisnis cireng ini kami memiliki 5 karyawan yang akan dibagi tugas untuk bertanggung jawab, yaitu 1 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, lalu 1 orang bertanggung jawab di bagian keuangan, lalu ada 2 orang di bagian produksi dan 1 orang di bagian pemasaran. Nah, pembagian tugas ini berguna untuk meminimalisir tumpang tindih pekerjaan dan memperoleh waktu yang efisien. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisis sumber daya manusia. Next. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada manajer, di mana manajer merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Adapun tugasnya seperti mampu mengambil keputusan dan bertindak dalam hubungan yang bersifat dua arah, kemudian manajer bertindak dalam hubungan yang pengaruhnya menyebar kepada lain, kemudian manajer mampu memecahkan masalah dan membangun tim yang produktif. Lalu ada bagian keuangan yang merupakan bagian yang merencanakan dan mengawasi fungsi akuntansi dan sumber-sumber keuangan lainnya. Tugasnya meliputi perencanaan keuangan, pembuatan laporan keuangan, pengelolaan uang kas perusahaan, koordinasi dan pengontrolan perencanaan, serta pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan, dan sebagainya. Kemudian ada tim produksi. Nah, tim produksi ini merupakan tim yang berperan untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dari berbagai kegiatan seperti perencanaan, organisasi, arah, serta pelaksanaan aktivitas produksi untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan dari tim produksi ini yaitu menghasilkan cireng yang berkualitas, jumlah produksi cireng yang tepat, di waktu yang tepat, dan menghemat biaya untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini mencakup pengembangan, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa. Tugas dari pemasaran diantaranya mengenalkan produk kepada konsumen, memastikan kepuasan konsumen, mencapai target penjualan, membuat strategi pemasaran lanjutan, serta bekerja sama dengan mitra lain dan membuat rekapitulasi penjualan. Nah, pemasaran ini mencakup berbagai hal, mulai dari pengiklanan, penjualan, hingga pengiriman produk baik ke konsumen. Next. Lalu ada aspek keuangan. Next. Aspek keuangan ini terdiri dari sumber pendanaan yang dananya sendiri dari modal kami sendiri sejumlah 30 juta. Lalu ada total biaya tetapnya, yaitu sewa bangunan seharga 3 juta, kulkas 2 pintu seharga 3,5 juta, kompor 2 tungku seharga 300.000, gerobak atelase dengan harga 2 juta, dan peralatan masak 1 paket seharga 750.000. Dan totalnya yaitu 9.550.000. Next. Nah, untuk harga pokok produksi ini, biaya produksi yang digunakan dalam rencana bisnis ini adalah variable costing, di mana variable costing adalah metode penetapan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Atau secara umum, harga pokok dapat ditentukan hanya memperhitungkan biaya produksi yang berlaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Di sini biaya bahan bakunya yaitu 600.000, kemudian box papernya 600, kemudian biaya overhead seperti listrik, air, dan gas itu 900.000. Nah, untuk total produksi per bulannya itu ada 300 kilo, maka harga pokok produksi cirengnya jumlahnya
5.300 per kilogram. Next. Kemudian ada analisa break-even point atau BEP dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Didapatkan hasilnya itu 2031. Maka agar bisnis ini tidak rugi, maka cireng yang harus dijual yaitu minimal 2031 kg atau harus terjual sebanyak 20.310.000. Dan di sini ada laporan laba ruginya. Nah, kita tuh penjualannya cirengnya tuh 300 kilo dikali dengan 10.000, harga dari cireng per satu paket, yaitu totalnya 3 juta, kemudian beban-bebannya yaitu ada gaji manajer sebesar 1 juta, gaji staf bagian dengan total 4 orang yang masing-masingnya 400.000, totalnya 1.600.000, maka total pengeluarannya yaitu 2.600.000. Nah, didapatkan pendapatan bersihnya sebesar 400.000. Next. Kemudian ada analisa payback period dengan rumus nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Nah, didapatkan hasil sebesar 23. Maka bisnis cireng ini periode pengembalian modalnya sangat cepat, yaitu kurang lebih selama 23 bulan. Lalu ada analisis SWOT ini. Nah, skornya itu dari 1 sampai 5. Dengan skala 1 itu semakin rendah, sampai dengan skala 5 itu maka semakin tinggi. Di sini bisa dilihat seperti di tabel yang tertera, ada analisis SWOT menurut kekuatan. Next. Kemudian ada analisis SWOT berdasarkan kelemahan dan berdasarkan kesempatan serta ancaman. Nah, rekapitulasi jumlah skornya yaitu untuk kekuatan ada 25, untuk kelemahan ada 30, untuk kesempatan ada 9, dan untuk ancaman ada 5. Kemudian untuk total internalnya itu ada 12 dan eksternalnya ada 4. Maka strategi yang dipilih atau strategi yang cocok adalah WO, strategi WO, di mana strategi ini bisa membuat inovasi terhadap produk supaya memiliki variasi baru, serta sesekali memanfaatkan waktu luang untuk belajar bersama mengenai bagiannya masing-masing. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah merupakan pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai business plan cireng ayam sumpir dari PT Cireng Impian. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Bapak dan Ibu investor karena telah mendengarkan pemaparan kami mengenai business plan Cireng Impian ini. Dengan demikian, kami harap kedepannya dapat bekerja sama dengan Cireng Impian secara baik. Untuk itu, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.